Tim Disaster Victim Investigation Kepolisian Daerah Jawa Timur Senin pekan ini kembali mengidentifikasi 2 jenazah santri yang menjadi korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Muhammad Husnan Marzuki menjelaskan, kedua jenazah teridentifikasi dari hasil uji DNA. Selain itu, identifikasi juga diperkuat dengan pencocokan data antemortem dan postmortem medis, serta properti atau barang kepemilikan yang dikenakan korban. Masing-masing teridentifikasi bernama Khafa Ahmad Maulana, berusia 15 tahun, warga Kabupaten Gresik, dan Irham Gifari, berusia 16 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 55 korban dari 67 kantor jenazah yang diterima. Hingga kini, Posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Surabaya telah menerima laporan kehilangan sebanyak 63 santri dari masing-masing keluarganya. Mereka yang hilang diduga menjadi korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mendata adanya 2.562 kejadian bencana alam di Indonesia sejak Januari hingga 13 Oktober 2025. Kejadian tersebut didominasi oleh bencana banjir, yakni sebanyak 1.281 kejadian, disusul cuaca ekstrim dan karhutla masing-masing 524 dan 501 kejadian. Ada pula bencana tanah longsor sebanyak 188 kejadian dan kekeringan 30 kejadian. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan bahwa bencana hidrometeorologi yang mendominasi tersebut perlu dimitigasi. Utamanya saat memasuki masa transisi musim kemarau ke musim hujan yang sudah mulai terjadi sejak awal Oktober. Yang kita himbau adalah masyarakat tetap aware, masyarakat tetap update dengan informasi cuaca. Kalau misalkan hujan lebat lebih dari 2 jam, visibility kita kurang dari 100 meter, maka sahabat tangguh yang ada di sepanjang daerah aliran sungai, di tebing-tebing yang curam yang minim vegetasi, itu mungkin harus sudah mulai bersiap untuk evakuasi. Jadi Muhari menyebut masa transisi musim ditunjukkan dari kejadian 37 bencana alam sepanjang 6 hingga 12 Oktober 2025. Dari angka tersebut, 46% kejadian diantaranya merupakan cuaca ekstrim, 13,35% banjir, dan 4,16% kebakaran hutan dan lahan. Dinas Sosial Kota Jayapura, Papua mencatatkan sebanyak 342 orang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang terlibat praktik judi online. Menyikapi data tersebut, Dinas Sosial Kota Jayapura melakukan pemblokiran dan mencabut status penerimaan bantuan bagi ratusan nama tersebut. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bahwa keputusan pencabutan pemberian bantuan tersebut sudah dilakukan melalui verifikasi atau pengecekan oleh Kementerian Sosial. Langkah ini diambil sebagai tindakan tegas untuk melindungi dana bansos agar tetap tepat sasaran dan digunakan sesuai peruntukan. Memanfaatkan kondisi ini dengan bantuan yang ada sebaik mungkin. Ya, kami berharap jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang memang sangat-sangat tidak berguna, terutama dalam hal judi online, ya, karena judi online itu memang karena dari hasil verifikasi pemeriksaan ada lebih 342 yang mengikuti judi online, sehingga yang mengikuti itu di-delete. Dinsos Kota Jayapura mengimbau masyarakat tidak menggunakan dana bantuan sosial untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Bantuan yang diberikan dapat bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan mendasar seperti pendidikan anak, layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok keluarga.